Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 komunikasi organisasi. Saya sendiri Muhammad Faisal Zain, rekan saya Tasya Salsabila, dan satu lagi rekan saya Rusdi Sri Ahmad. Dari kelompok 10 ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, makna dan tujuan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara ilmiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukan cara bekerja dengan praktik seperti pemegangan pada seorang seniman, ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini, sang ahli diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Kepemimpinan selalu bersandar kepada 5 elemen pokok, yaitu 1. Adanya pemimpin, 2. Adanya pengikut, 3. Terjadinya proses mempengaruhi, 4. Kontekstual atau situasional, 5. Mencapai tujuan. Otway dalam bukunya The Art of Leadership merumuskan pengertian dari kepemimpinan sebagai berikut. Leadership is the activity of influencing people to corporate forward some goals which they come to find desirable. Bagi Tit, leadership adalah merupakan kegiatan mempengaruhi orang. Dari pengertian ini seolah-olah Tit berhasil meneliti leadership itu dan merumuskan suatu pengertian yang secara ilmiah, tampak universal dan rasional. Padahal, kalau diteliti, penulis lain yaitu Jennings dalam bukunya An Anatomy of Leadership mempunyai kesimpulan yang berbeda sama sekali. Jennings berkata, "We see that leadership is represented mainly by emotional and even unconscious attitude rather than an intellectual or rational attitude." Akhirnya, Jennings berkesimpulan mengapa bahwa orang yang lelah melakukan pengkajian mengenai leadership ini secara ilmiah tetapi sampai sekarang belum berhasil menghimpunnya menjadi satu pengetahuan mengenai apa sesungguhnya yang merupakan peranan daripada leadership itu. Pola-pola kepemimpinan dari organisasi yang satu dengan organisasi lainnya tergantung atas beberapa faktor seperti tujuan, tugas pokok, fungsi, jenis kegiatan, besar kecilnya organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya model gaya kepemimpinan. Penelitian kepemimpinan negara bagian Ohio, Bass 1960 menjelaskan bahwa faktor struktur mengawali berpengaruh atas sepertiga dari variasi total dalam penelitian kepemimpinannya dan pertimbangan, serta struktur yang mengawali pengaruh atau 83% dari variasi. Seorang pemimpin yang dinilai baik menitik beratkan pada pemenuhan janji, penghargaan, dan dukungan sebagai teknik motivasi, dan bertindak dengan cara yang hangat dan membantu, menunjukkan perhatian dan penghargaan kepada bawahan. Pemimpin yang dinilai buruk bermember ancaman, merendahkan, berperilaku tanpa mempertimbangkan dan menetapkan serta menyusun peranan dan peranan bawahan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, perilaku komunikatif dan gaya kepemimpinan. Dalam suatu teori, fokusnya berkaitan dengan orang-orang yang harus mencapai hasil tertentu atau tentang produksi atau hasil-hasil yang harus dipenuhi.
Dalam teori lain, fokusnya pada hubungan, tugas, dan keefektifan atau kematangan. Meskipun setiap teori berisi informasi yang berguna untuk mereka yang tertarik dalam penyusunan suatu pendekatan yang membantu orang lain mencapai tujuannya. Yang paling menarik perhatian adalah gaya yang dihasilkan dari pengambilan fokus khusus. Hal ini karena gaya adalah suatu yang menunjukkan perilaku untuk dipergunakan dalam membantu dengan cara yang khusus. Pendekatan tipe pada gaya kepemimpinan. Ya, sekarang ini yang terakhir, yaitu asumsi hal terkait dengan komunikasi dan gaya kepemimpinan. Kalau kesimpulan dari saran kelompok saya, bahwa dalam melakukan berbagai tugas dan peranan untuk dapat menghasilkan suatu hasil atau tujuan yang akan dicapai, namun di dalamnya penerapannya terdapat berbagai macam gaya kepemimpinan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Tentunya setiap gaya-gaya kepemimpinan tersebut memiliki sikap dan perilaku serta gaya bicara yang berbeda-beda. Pemimpin yang efektif akan melihat karyawan atau bawahan sebagai seorang kawan. Mereka bersedia mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Pemimpin yang efektif juga akan menggunakan kombinasi perilaku komunikatif yang berbeda ketika menanggapi keadaan sekelilingnya. Dalam keadaan tersebut, pemimpin berusaha membantu yang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, saran kami dari kelompok 10, bagi pemimpin-pemimpin organisasi yang berlakukanlah sebuah organisasi sebagai sebuah keluarga yang dimiliki kedekatan antara ketua dengan anggotanya, antara direktur dengan bawahan, sehingga di antaranya terdapat hubungan komunikasi yang semakin harmonis dan baik. Pemimpin tidak seharusnya menjadikan bawahan sebagai budak yang rendah. Pemimpin harus memberikan motivasi kepada bawahannya, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan atau bawahannya. Kami juga menyarankan bahwa menghadapi setiap permasalahan, sebaiknya pemimpin bersikap tegas dan situasi dalam kondisi tertentu. Karena seorang pemimpin itu selain dia dapat melakukan hal-hal yang dengan bijak, seorang pemimpin juga harus bisa mengerti keadaan anggotanya atau bawahannya. Nah, di situ pemimpin yang lebih efektif untuk memimpin ketika seorang pemimpin bisa lebih efektif dan mengerti tentang kondisi karyawannya, bawahannya, ataupun anggota-anggotanya. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.